Your Excellency, the Headmaster of Islamic Boarding School Al-Hikmah Darussalam. Your Excellency, the Director of Islamic Teacher Training College. Respectable all teacher, all audience, and all beloved guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin faja'alan nutfata fi qararin makin fa khalaqal 'alaqata mudghatan fa khalaqal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Salatan wassalaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sekali tengok kamera, tengok ke depan, ngomong itu. Alladzi qad ghayyara hayatal bashariyah minal marid ila sa'id wa jahada fillahi liqiyamil Islam min ghairil wa'id. Sebagai salah satu agama Islam, Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam secara tidak langsung telah ikut adil dalam membangun skill bangsa, agama, dan negara. Dengan modal dinamisasi santri, maka kami selalu menegakkan nilai-nilai moto pondok sebagai wahana hidup kami. Berbudi tinggi dengan kesederhanaan tersendiri. Berbadan sehat untuk akal yang sehat, berpengetahuan luas dalam hal yang positif, dan berpikiran bebas demi terwujudnya tujuan kami. Acara perlombaan memperingati Tahun Baru Islam tahun 1446 Hijriah bertepatan 7 Agustus 2024. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang selanjutnya perlombaan. Acara yang terakhir penutup. Dan masuklah kita ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya perlombaan. Perlombaan yang pertama yakni pidato. Kepada Dewan Juri harap memberikan arahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Ketika seorang yang beriman yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala nikmat, ketika ia mensyukuri nikmat itu maka akan ia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian solawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ustadz wal Ustazah selaku tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan yang kami banggakan anak-anak kami sekalian. Untuk acara yang pertama adalah perlombaan pidato. Berkebetulan Ustadz adalah salah satu jurinya. Dan perlu peserta pidato mengetahui bahwasanya nak yang dinilai nanti adalah kemahiran, kemudian retorika atau penyampaian harus tegas. Kalau berpidato itu harus tegas, jangan lembek, jangan suaranya nggak kedengaran. Kemudian adab. Kemudian tentang isinya, apakah kamu betul-betul pas untuk menyampaikan, apakah kamu betul-betul pas untuk membacakan ayat ataupun hadis, itu juga termasuk dinilai. Kemudian yang terakhir nak yang dinilai adalah gayanya. Bagaimana gaya kamu berpidato?
apakah nanti mengangkat tangan atau hanya diam saja begini atau diam saja, itu juga nanti dinilai. Fahimtum wa fahimtum na banat banin. Oke, itu sajalah nak yang dapat Ustadz sampaikan sebagai juri pada kesempatan kali ini. Selamat untuk berjuang kepada pesertanya. Mudah-mudahan berhasil mulai dari sekarang sampai suatu hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. NPP yang pertama, NPP 010 atas nama Muhammad Fajrul Munir. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah, guru-guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat protokol dan dewan juri yang arif lagi bijaksana. Yang terhormat organisasi pengurus Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa dan tak bosan-bosannya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ialah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Contoh nikmat terkecilnya, Allah memberikan kita nikmat sebuah bulu yang mana sering kita anggap tidak terpakai. Ternyata itu menjadi sebuah perhiasan bagi diri kita. Contohnya, Allah memberikan nikmat bulu rambut untuk memberikan sebuah kesempurnaan pada diri kita. Lalu turun ke bawah, Allah memberikan nikmat bulu mata, yang dimana untuk mencegah debu-debu masuk ke dalam mata. Lalu turun lagi ke bawah, Allah memberikan nikmat bulu hidung, yang dimana untuk menyaring udara-udara yang kotor. Lalu turun lagi ke bawah, Allah memberikan nikmat bulu dada kepada seorang pria, yang dimana untuk memberikan sebuah kejentelan yang sangat amat menonjol bagi seorang pria. Lalu turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu jam yang mana kalau dicabut sakitnya na'udzubillah sampai ke ubun-ubun. Dan tak lupa pula salawat serta salam berbuahkan rindu, berpucukkan kasih sayang kita hadiahkan kepada ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, namun insya Allah berat di dalam timbangan. Biqaulina wa biqaulikum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan seperti tiang bendera yang harus dihormati, tetapi berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan isi dakwah saya yang berjudul Perihnya Sakaratul Maut.
Hadirin para jamaah dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah kata yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Banyak yang menghindar darinya. Tidak hanya oleh manusia, bahkan hewan pun takut akan kematian. Tetapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwasannya kematian menjanjikan akan ketenangan. Karenanya kita sering mendengar kasus-kasus bunuh diri. Mereka yang bunuh diri mengira kematian itu merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalahnya di dunia. Tetapi ada juga golongan manusia yang sepanjang harinya hanya menghabiskan waktu untuk bermaksiat, seakan-akan mereka mengira maut tidak akan menjemput mereka. Begitulah dengan kehidupan ini. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita yang awalnya tercipta dari tanah, maka kepada tanahlah juga kita akan dikembalikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Taha ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang artinya, dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari situlah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran surah Taha ayat 55. Hadirin para jamaah dan guru-guruku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita semua bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalaminya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, berdasarkan hadis Aisyah tentang kondisi wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa sengsaranya seseorang ketika sakaratul maut tidak menunjukkan rendahnya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan menunjukkan sebuah kebahagiaan baginya atau sebagai pengampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Nah, itulah dia kondisi bagi orang-orang mukmin ini. Lantas bagaimana kondisi bagi orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi orang-orang kafir dalam firman-Nya yang berbunyi, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Quran surah Al-Anfal ayat 50. Hadirin rahimakumullah, itulah dia yang dinamakan dengan sakaratul maut. Baik atau buruknya akhir kehidupan seseorang itu semua tergantung dari perbuatannya selama hidup di dunia. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal atau orang-orang yang jahil terhadap agama Allah, maka akan tercantum dalam golongan orang-orang yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Sementara orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal, maka insya Allah terhindar dari yang namanya su'ul khotimah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada para jamaah. Maaf. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wal akhir billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 046 atas nama Fauzi Hafiz. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillah wa billah wa minallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim matna wa sulata wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Untayan kata puji, alunan nada syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya hingga tak terhitung lagi banyaknya. Sepintar apapun orangnya, secerdas apapun orangnya, setinggi apapun IQ-nya, tidak akan ada yang bisa untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan seandainya seluruh dedaunan di muka bumi ini menjadi kertasnya, dan seluruh ranting-ranting pohon di muka bumi ini menjadi penanya, dan seluruh lautan di muka bumi ini menjadi tintanya, maka tidak bisa untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak dapat menentukan jumlahnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai abdullah, sebagai hamba Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan janganlah kita mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, sungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, akan tetapi jika engkau ingkar terhadap nikmatku, jika engkau enggan bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Quran surah Salawat bertangaikan salam, berpucukkan rindu, berbuahkan kasih sayang. Marilah kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, intan kota Mekah, mutiara kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, celakalah kemudian celakalah yang apabila disebutkan namaku tidak bersalawat dia. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita ketika mendengar nama Rasulullah, kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, namun insyaallah berat dalam timbangan. Biqaulina wa biqaulikum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'a rajulun ila Rasulullah, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba? Rasul tidak menjawab, akan tetapi Rasul malah bertanya balik, ma'adat li sa'ah, apa yang kau persiapkan pada hari kiamat kelak? Kemudian laki-laki itu pun menjawab, hubbullah wa hubbur rasul, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kemudian Rasulullah pun bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta, maka sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Artinya jika engkau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan bertemu di surganya kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat Ustadz wal Ustazah selaku tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan tak lupa pula yang saya sayangi teman-teman seperjuangan namun tidak sepenanggungan.
Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan judul pidato yang saya beri judul Hidup Adalah Sebuah Pilihan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencampuri urusan hidup seseorang. Semuanya tergantung kepada diri kita. Mau kelak kita masuk surga silakan, dan mau kelak kita masuk neraka juga silakan. Akan tetapi setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia pasti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan malaikat Jibril kepada umatnya Rasulullah. Ada 3 pesan malaikat Jibril kepada umatnya Rasulullah, yaitu kita. Yang pertama, ais masyita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit, maka sesungguhnya engkau akan mati. Sebaik-baik nasihat ialah tentang kematian, dan kematian merupakan ujung daripada kehidupan. Itulah mengapa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu manusia sekalipun pasti akan merasakan yang namanya mati. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu, sebelum kita menjumpai yang namanya kematian, marilah kita mempersiapkan diri dengan cara amalan-amalan yang tidak terputus meskipun kita telah mati. Ada 3 amalan yang tidak terputus meskipun kita telah mati. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, waladun shalih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masuklah kita ke poin yang kedua, yaitu wahbib man syi'ta, cintailah siapa saja yang kamu suka, fa innaka mafariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Secinta apapun kita kepada orang tua kita, tetap saja ujungnya adalah perpisahan. Oleh karena itu, alangkah baiklah kita untuk mencintai sekedarnya saja dan juga membenci dengan sekedarnya saja. Masuklah kita ke poin yang ketiga, yaitu wa'mal masyi'ta, beramallah sesukamu, fa innaka madziyyi, maka sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah pasti balas. Dan sebaliknya, sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah pasti akan tetap balas, baik itu baik ataupun itu buruk. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, maka ia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal buruk meskipun sebesar biji zarrah, maka ia akan melihatnya pula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan perbuatan, alangkah baiknya kita berpikir terlebih dahulu, apakah itu dosa ataupun itu pahala. Apabila itu pahala, maka kerjakanlah, dan apabila itu dosa, maka tinggalkanlah. Mungkin cukup sampai di sini sajalah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga para hadirin dapat mengambil iktibar ataupun pelajaran daripada pidato saya. Amin, amin, Allahumma amin. Wa kafa billahi syahida wa ila rabbika farghab. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya, NPP 072 atas nama Arapa Ramadan. Bismillah wa billah wa minallahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan yang saya hormati protokol dan dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan kata puji, alunan nada syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana kita telah diberikan ribu-ribu nikmatnya hingga tak terhitung pula banyaknya. Sepintar apapun orangnya, secerdas apapun orangnya, tidak akan ada yang bisa untuk menghitung nikmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatullah, dan jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, la tusuha, niscaya engkau tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang lemah untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Afdalu syukri alhamdulillah. Sebaik-baiknya bersyukur ialah mengucapkan alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berbuahkan kasih sayang. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla alayya salatu wahidan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, sallallahu bi asrin, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali. Dengan mengucapkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, namun insya Allah berat dalam timbangan. Bikaulina wa bikaulikum, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul keutamaan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua. Sholat juga merupakan tiangnya agama. Jadi apabila engkau tidak melaksanakan sholat, maka engkau telah meruntuhkan tiangnya agama. Ini ibaratkan tiangnya agama. Apabila engkau tidak melaksanakan zakat, agama belum runtuh. Dan apabila engkau tidak melaksanakan puasa, agama belum runtuh. Dan apabila engkau tidak melaksanakan haji, agama belum runtuh. Dan apabila engkau tidak melaksanakan yang satu ini, apa yang akan terjadi? Runtuhlah. Itulah ibaratkan jika kita tidak melaksanakan sholat. Namun ada yang harus kita garis bawahi. Apa itu? Yaitu sholat fardu. Karena sholat fardu merupakan kewajiban umat muslim. Jadi apabila engkau tidak melaksanakannya, maka engkau telah mendapatkan ganjaran berupa dosa. Jamaah rahimakumullah. Sholat merupakan salah satu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Bukan puasanya, bukan zakatnya, apalagi hajinya, tetapi sholatnya. Maka dari itu janganlah kita meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan sholat dengan cara disengaja. Sebagaimana Nabi bersabda, "Inna sholatan muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan cara disengaja, faqad kafara jihar, niscaya engkau telah kafir secara nyata. Adapun pertanda sholat seseorang itu diterima, yaitu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan keji dan mungkar ialah perbuatan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna sholata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya, apabila ia terus-menerus salat namun ia tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka nol hasilnya. Maka dari itu janganlah kita meninggalkan salat, apalagi meninggalkan salat dengan cara disengaja. Marilah kita salat untuk memperbaiki salat kita dari bacaan, gerakan maupun lainnya. Sebagaimana kita memperbaiki salat kita, seperti itulah Allah memperbaiki diri kita. Sampai sini saja isi pidato saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 074 atas nama
masakinah. Berikan tepuk tangan yang meriah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Aliyah dan Sanawiyah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan yang saya hormatin Ustadz wal Ustazah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan yang saya hormatin Dewan Jurih yang arif lagi bijaksana. Uhaikum tahiyatan fa'iqatan, tahiyatan min qalbin amikin, bihubbikum wa ubashirukum salaman ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di lapangan yang kita cintai ini. Dan adapun yang bernaung di dalam panji-panji kemiskinan, yang tempat tidurnya di bawah kolong jembatan dan beralaskan koran, berselimuti debu-debu jalanan. Dan adapun yang bernaung di dalam panji-panji kekayaan, yang rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya berkilat-kilat, istrinya tak cukup satu bahkan 4, itu pun tak mau bersyukur. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min jalil. Langkah yang kedua, tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz karena beliau Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alamnya kegelapan hingga alamnya terang benderang saat sekarang ini juga. Langkah yang ketiga, tidak lupa saya berterima kasih kepada protokol yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga saya bisa berdiri di depan hadirin sekalian. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk memanjangkan mukadimah saya, tapi berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan isi pidato saya yang saya beri judul Takut kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha ghafurun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya setiap diri akan memperhatikan apa yang telah dilakuinya untuk hari esok maupun di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Ansur ayat 18. Hadirin jamaah rahimakumullah, maksud ayat tersebut dan dijelaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita
dan beramal dengan penuh ketaatan agar kita bisa memetik buah pahalanya kelak di hari kiamat. Para malaikat bumi, langit, waktu siang dan malam akan menjadi saksi di akhirat nantinya. Bahkan seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di akhirat nantinya. Bumi nantinya akan memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Bumi akan berkata, "Ya Allah, dia orang-orang yang beriman yang selalu bertakwa kepadaku saat dia di atasku. Dia melakukan amal-amal yang baik. Jangan siksa dia ya Allah, tapi masukkan dia ke surgaku ya Rabb." Setelah itu seluruh anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi di akhirat nantinya. Orang-orang yang beriman yang tidak takut kepada Allah itu akan merenggangkan lidahnya untuk perbuatan bohong dan perbuatan keji lainnya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah meruaskan perbuatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah tidak akan meluaskan rasa permusuhan dan rasa dengki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Halla sada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Yang artinya sesungguhnya perbuatan dengki itu akan membakar hangus kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa penyakit dengki dan penyakit rasa hati itu tidak akan bisa diobatin oleh siapapun melainkan ilmu dan amal. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 079 atas nama Aurel Rulia Putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati protokol dan kori, yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah maupun Aliyah, yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat Ustadz wal Ustazah, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Uhayyikum tahiyatan fa'iqatan, tahiyatan min qalbin amikim bihubbikum, wa nubashirukum salaman ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji
puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Dan adapun yang bernaung di dalam panji-panji kemiskinan yang rumahnya di bawah kolong jembatan beralaskan koran dan berselimutan debu-debu jalanan. Dan adapun yang bernaung di dalam panji-panji kekayaan yang rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat-kilat, istrinya tak cukup satu bahkan pun 4, itu pun tak mau bersyukur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Langkah yang kedua, selawat bertangkaikan salam dan berpucukkan rindu dan berbuahkan kasih sayang dan tercurahkan ke ruh baginda alam yakni Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapas langkah yang ketiga, tak lupa saya berterima kasih kepada protokol yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga saya dapat berpidato di depan hadirin sekalian yang saya beri judul Kebenaran Islam dan Kitab Suci Al-Quran. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia telah memberi kekuatan yang agung, yaitu akal dan pikiran. Faktor yang terbesar yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya, manusia mempunyai jiwa dan pikiran di samping badannya, sehingga ia dapat memulai semua peristiwanya dengan pikirannya sendiri. Pada dasarnya kedatangan Nabi akhir zaman yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis dalam kitab yang suci terdahulu. Pada halnya di dalam Alkitab yang asli itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar mencari ilmu pengetahuan sebagaimana sabda beliau, "Utlubul ilma walau bisini," yang artinya carilah ilmu pengetahuan sekalipun sampai ke negeri Cina. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Banyak tema Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan banyak pemikiran terkenal yang menghormati kitab suci Al-Quran itu. Sekian isi pidato saya, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 080 atas nama Ayu Syaputri. Ada Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang terhormat protokol serta juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat para ustadz wal ustazah dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari tempat masing-masing ke lapangan yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, selawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda alam, yang mana beliau telah rela menghujamkan anak panah, memandikan darah, berselimutkan pedang. Demi apa saudaraku? Demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka wajar bin pantaslah kita sebagai umatnya mengirimkan
mengirimkan sepotong doa, ringan dalam ucapan, pendek dalam tulisan, insya Allah berat dalam timbangan. Bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk memperpanjang mukaddimah, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan isi pidato saya yang saya beri judul Salat Mencegah Kemungkaran dan Membangun Harmoni Sosial. Para hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama terakhir yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai penyempurna terhadap ajaran-ajaran agama yang dibawakan oleh para nabi sebelumnya. Islam datang dengan membawa indahnya kesempurnaan tatanan hidup, baik hubungan makhluk dengan Sang Pencipta hablum minallah maupun hubungan antar sesama manusia hablum minan nas. Di antara manifestasi hubungan makhluk dengan Sang Pencipta adalah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernyataan Rasulullah sendiri bahwasanya salat difardukan pada malam Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran terdapat dua kualifikasi orang-orang yang melaksanakan sholat. Yang pertama khosiun dan yang kedua sahun. Yang pertama khosiun adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk, niatnya ikhlas, caranya benar, serta benteng pertahanan dan penakal maksiatnya handal. Dan yang kedua adalah sahun. Sahun adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang memamerkan kebaikannya, mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain, tidak memiliki kepedulian, sikap hidupnya pemalas dan menghindari kerja keras, lebih menyukai pemberian daripada memberi, egois dan tinggi hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-7. Para hadirin rahimakumullah, dalam Islam, sholat adalah salah satu media komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta tanpa harus adanya perantaraan, dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi untuk seseorang mendirikan sholat, karena setiap kita memiliki dimensi ketuhanan yang bersemayam di hati. Sholat juga melatih diri untuk hidup selalu isti'anah, istiqomah dan istito'ah. Dalam Islam, sholat juga merupakan salah satu ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sholat difungsikan sebagai tiang agama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat itu tiang agama, barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah menegakkan agama, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Namun pada kenyataannya banyak yang melaksanakan sholat tetapi mereka masih melakukan perbuatan keji dan munkar serta tidak melakukan kebaikan. Hal itu mereka lakukan karena sholat yang dilakukannya asal-asalan serta tidak khusyuk. Sedangkan sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Para hadirin rahimakumullah, Sholat juga para hadirin rahimakumullah, sholat 5 waktu juga dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian perhatikan seandainya ada sungai di depan pintu rumahmu, lalu dia mandi tiap hari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Rasulullah menjawab lagi, "Begitulah perumpamaan orang-orang yang sholat 5 waktu, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya." Para hadirin rahimakumullah, seperti judul saya yang di awal tadi, sholat mencegah kemungkaran dan membangun harmoni sosial. Di awal tadi saya sudah menyampaikan sholat mencegah kemungkaran, dan sekarang saya akan menyampaikan sholat membangun harmoni sosial. Ibnu Khaldun adalah seorang sosiolog muslim mengatakan bahwa sholat
Ibnu Khaldun adalah seorang sosiolog muslim, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mesti berinteraksi dan bermasyarakat antar sesamanya dan tidak akan mungkin dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Harmoni sosial dapat tumbuh dan berkembang dari sholat yang dilakukan secara berjamaah karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat, di mana nilai-nilai persaudaraan, kepatuhan pada pimpinan, kebersamaan dan saling mengingatkan akan dapat dilihat dan dipraktekkan dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah juga dapat dilihat. Coba kita perhatikan ketika sholat berjamaah, apabila imam ruku maka makmum pun juga ruku, apabila imam sujud maka makmum pun juga sujud. Begitupun seterusnya. Walaupun mungkin sebelumnya imam dan makmum tidak sepaham, berselisih atau bahkan lawan politik, tapi ketika sholat berjamaah, makmum harus mengikuti imam dan tidak dibenarkan hanya karena makmum kurang harmonis dan tidak sepaham dengan imam, lalu dia membuat gerakan sendiri atau barisan sendiri. Demikianlah hikmah dalam sholat berjamaah, apalagi dalam membangun harmoni sosial. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Wah, sakit gigi. Giginya, gusinya juga ikut nyeri. Karena saya sudah capek berdiri, pidato ini pun saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 085 atas nama Abjad Muaher. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat protokol dan dewan juri, yang terhormat ustadz dan ustazah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul dalam rangka menyambut tahun baru Islam, tepatnya pada bulan Muharram. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan isi pidato saya yang saya beri judul Melawan Hawa Nafsu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nafsu merupakan perbuatan yang selaras dengan kemauan kita. Jika kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita, maka derajat kita lebih rendah daripada hewan. Akan tetapi, jika kita melawan hawa nafsu kita, maka derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Karena Allah menciptakan hewan dengan nafsu, tidak dengan akal. Akan tetapi, malaikat diciptakan oleh Allah dengan akal, tidak dengan nafsu. Itulah mengapa manusia sewaktu-waktu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat dan juga derajatnya lebih rendah daripada hewan. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan akal dan nafsu. Itulah mengapa sudah saatnya kita untuk melawan hawa nafsu kita dengan cara meminta perlindungan kepada Allah akan nafsu kita yang buruk, yaitu dengan membacakan sebuah doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu min munkaratil akhlaqi, dari keburukan akhlak, wal a'mali, dan keburukan amal, wal ahwa, dan keburukan nafsu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah seorang pernah
pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perang apakah yang paling dahsyat yang pernah engkau ikuti? Apakah perang Uhud ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Tidak." Apakah perang Badar ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Tidak." "Apakah perang Khandaq ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Tidak." "Lantas perang apa ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Perang yang paling dahsyat ialah memerangi hawa nafsu kita." Adapun kesimpulan dari pidato saya ialah janganlah kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita, karena musuh terbesar diri kita ialah hawa nafsu kita. Mungkin sampai sini sajalah isi pidato saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 087 atas nama Agung Azhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur sumsum menjadi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Mengapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena dengan mengucapkan alhamdulillah kita disebut sedang mensyukuri nikmat Allah. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah itu adalah kalimat pujian untuk mengagungkan nama Allah. Dan sebaik-baiknya mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Afdholi syukri alhamdulillah. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Banyak juga nikmat Allah yang diberikan kepada ciptaannya dan makhluk-makhluknya, sehingga tak ada yang bisa menghitung nikmat yang diberikan kepadanya. Setinggi apapun ilmu kita, sepintar apapun IQ kita, tak akan bisa menghitung nikmat Allah. Karena Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan siapa yang menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya dia tidak akan dapat menghitung nikmatnya. Kita hanya disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah dan menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Semacam mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim juz 13 5 baris dari atas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. La in sakartum la azidannakum, dan siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan kutambah nikmat baginya. Wala in kafartum, dan siapa yang mengkufuri nikmatku, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina wa bikaulikum Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit di dunia adalah bukan orang yang tak mau sedekah, bukan orang yang tak mau memberikan infak, tetapi orang yang paling pelit di dunia adalah orang yang ketika mendengar namaku, kata Nabi, tak mau bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
yang saya hormati Ayah Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang saya hormati Ustadz wal Ustazah yang telah memberitahukan kami ilmu yang tak pernah kami ketahui, dan yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya banggakan serta saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan judul pidato saya ialah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah rahimakumullah, haruslah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mengapa kita harus berbakti dan berbuat baik kepada keduanya? Karena itulah kewajiban kita, dan Allah menyuruh itu kepada kita, sebagaimana Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu untuk tidak menyembah illa iyyahu, selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kamu kepada ibu bapa. Pada ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita harus berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapa kita, dan jangan pernah kita membentak keduanya dan serta mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar yang dapat menimbulkan rasa sakit di dalam hati. Karena semacam mana Allah pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanhar lahuma wa qul qawlan karima. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, tetapi serta ucapkanlah kepada keduanya qawlan karima, perkataan yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak kucintai dan kusayangi di muka bumi ini?" Apa jawab Rasulullah? "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Dan siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahnya." Mengapa nama ibu disebutkan mengapa nama ibu disebutkan lebih banyak dibandingkan ayah? Karena betapa mulianya lah derajat seorang ibu, betapa tingginya lah derajat seorang ibu. Ibu ini bagaikan mahkota, ratu tanpa mahkota, bidadari tanpa sayap. Seorang ibu sangat berperan di dalam keluarga. Contohnya waktu kita di dalam kandungannya, dia rela membawa kita ke sana ke sini. Dia melakukan itu semua tanpa pernah mengenal namanya ngeluh, tanpa pernah mengeluh akan itu semua. Dia rela melakukan itu semua selama 9 bulan 10 hari. Dia rela menahan rasa sakit hingga meregang nyawanya. Itu dia lakukan demi apa? Demi sang buayan hatinya, demi hati anaknya, demi anaknya. Itulah kita. Dia rela terbangun di tengah malam. Untuk apa? Untuk mendiamkan anak sang buayan hatinya dari tangisan kecilnya. "Wahai anakku sayang, kau dulu ku mandikan, sekarang mandikanlah aku. Wahai anakku sayang, kau dulu ku pakaikan baju, sekarang pakaikanlah aku baju. Wahai anakku sayang, kau dulu ku ajari sholat, sekarang sholatkanlah aku. Wahai anakku sayang, kau dulu ku carikan, ku buatkan tempat yang nyaman, sekarang buatkanlah aku tempat yang paling nyaman." Hadirin jamaah rahimakumullah, cukup sekianlah pidato singkat saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
NPP yang selanjutnya NPP 091 atas nama Maulidana. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Yayasan Pondok Al-Hikmah Darussalam, yang saya hormati Ustadz atau Ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pula tujuan saya di sini hanya ingin menyampaikan judul pidato yang saya beri judul keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslimin maupun laki-laki atau perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi fa huwa fi sabilillah. Artinya menuntut ilmu itu penting bagi muslimin atau laki-laki maupun perempuan. Apa pula yang kita butuhkan kalau kita ingin mempunyai harta, tahta maupun semuanya, maka kita harus menuntut ilmu dengan sesungguhnya. Dari kecil kita diajarkan menuntut ilmu dari guru wali kelas, maka orang itu adalah guru yang menuntut kita menjadi orang sukses. Maka kita jangan kita sia-siakan sekolah itu. Kita lihat orang tua kita yang lagi di sana cari uang untuk kita sekolah. Tapi kita tidak boleh mengabai orang tua kita. Orang tua kita capek mencari uang, kita tidak boleh mencia-siakannya. Maka kita harus bersungguh-sungguh sekolah biar bisa membanggakan orang tua. Maka sampai di sini saja. Kalau ada cara yang patah jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dibawa ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 096 atas nama Yogi Irwansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Besok mau gak ya kau? Mungkin lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah, yang saya hormati Ustadz wal Ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang saya hormati para juri-juri yang adil lagi bijaksana, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka di pagi hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam, tepatnya pada bulan Muharram. Yang kedua, tak lupa juga kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sebuah doa yang ringan dalam lisan namun berat dalam timbangan, yakni dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tujuan berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan isi judul pidato saya yang saya beri judul Mati Itu Pasti Datang. Setiap hari dan setiap malam kita terlena dalam kasihkan dunia. Kita sibuk dengan urusan perut, pakaian dan perhiasan. Terkadang kita sampai lupa ada yang mengincar kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah, yang artinya di mana saja kamu berada kematian itu akan mendapatkan kamu, mau kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surah An-Nisa ayat 78. Hadirin rahimakumullah, persoalan menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi itu belum tentu, tapi soal mati itu pasti. Siapapun dia dan setinggi apapun jabatan yang dipikulnya, maka kita jangan sampai lupa apa hidup tujuan semula, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi pejabat tinggi, tetapi kita jangan sampai lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mendirikan salat 5 waktu, taat kepada guru dan orang tua, dan berbuat baiklah kepada sesama. Kalau hadirin berbuat baik, maka baiklah hidup di dunia maupun di akhirat. Baiklah, cuman sampai sinilah isi judul pidato saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 103 atas nama Fatma Az-Zahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang terhormat Ustaz dan Ustazah, yang terhormat Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gabung, nggak bisa ngomong. Langkah yang pertama, tak lupa kita mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul di lapangan yang kita cintai ini dalam rangka peringatan tahun baru Islam. Jangan gitu loh. Langkah yang kedua, tak lupa kita bersalawat bertanggikan salam ke haribain junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz
Sayyidina Muhammad. Yang mana beliau yang telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan, dan dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk memperpanjang mukadimah saya, tetapi berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan isi pidato saya yang saya beri judul mencari rezeki yang halal. Di sini Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sering kita temukan dalam pergaulan sehari-hari orang mengeluh mencari penghidupan lantaran sulitnya lapangan pekerjaan atau tidak adanya modal untuk usaha, sehingga banyak orang yang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Malah kadang ada orang yang berdalih, jangankan mencari yang halal, mencari yang haram saja sulit dan lain sebagainya. Maka pantaslah Rasulullah memperingatkan bahwa daging yang tumbuh dari barang yang haram maka tempatnya nanti di neraka, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api penuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Ayat di atas menegaskan bahwa makan harta anak yatim secara aniaya yang dilarang agama itu akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Baiklah, sampai sinilah isi pidato saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang selanjutnya NPP 104 atas nama Nesa Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang saya hormati Bapak Kepala Aliyah dan Sanawiyah, yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Uhayyikum tahiyatan fa'iqatan, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa nubashshirkum salaman ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang berbahagia ini. Adapun yang bernaung di dalam panji-panji kemiskinan, yang tempat tidurnya di bawah kolong jembatan, yang beralaskan koran dan berselimutkan debu-debu jalanan. Dan adapun yang bernaung di dalam panji-panji kekayaan, yang rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat-kilat, istrinya tak cukup satu bahkan 4, itu pun tak mau bersyukur. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik.
Langkah yang kedua, solawat dan salam bertakaikan rindu, berbuahkan kasih sayang, tetap tercurahkan ke ruh baginda alam, yakni Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz karena beliaulah yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alamnya kegelapan hingga alamnya terang benderang sampai sekarang ini. Langkah yang ketiga, tak lupa saya berterima kasih kepada protokol yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan pidato saya di depan hadirin sekalian. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk memperpanjang mukaddimah saya, melainkan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato saya yang saya beri judul Menepati Janji atau Amanah. Dalam surah Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasula la taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, takutlah kalian kepada Allah dan tepatilah amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kamu. Sesungguhnya sifat amanat terjadi. Sesungguhnya sifat amanat digunakan dalam segala hal baik, dalam hal ibadah maupun bermuamalah, yaitu mengikuti perintah Allah, memiliki rasa ikhlas menjalankannya, serta mengikuti Rasulnya. Sifat amanat juga terjadi antara seorang teman kepada saudaranya yang menceritakan rahasianya, kemudian tidak diketahui oleh selain dirinya, tetapi ia justru menyebarkannya kepada orang lain. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena sesungguhnya saya adalah manusia biasa dan sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah semata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPP yang terakhir, NPP 110 atas nama Zulfa Yasin Yusuf. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, yang saya hormati protokol dan dewan juri, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat dan salam berpucukkan rindu dan berbuahkan kasih sayang tetap tercurahkan ke ruh baginda alam Habibullah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan yang telah memberikan kita, yang telah bersusah payah mengangkat derajat umat manusia dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini. Yang ketiga, tak lupa saya berterima kasih kepada protokol yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga saya dapat
berpidato di depan hadirin sekalian yang saya beri judul kematian. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, "Wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun." Yang artinya, dan tidakkah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 32. Ketika kita memperhatikan realitas kehidupan di sekitar kita, tentu kita akan menemukan berbagai macam perkara. Di antaranya adalah kenikmatan dan kesenangan duniawi yang hanya bersifat sementara, yang banyak mengakibatkan seseorang lalai akan Tuhan yang Maha Agung. Mereka hanyut dalam kesenangan dunia yang sementara, sampai-sampai lupa akan Tuhannya, karena mereka berlomba-lomba dalam hal keindahan dunia saja untuk mencapai apa yang dikehendaki. Mereka tidak mempedulikan antara hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Mereka melupakan kematian yang pasti akan terjadi. Mereka terus-menerus melakukan kerusakan kepada dirinya tanpa mau berpikir terhadap sesuatu yang pasti akan datang, yang selalu mengintainya dan hendak menjemputnya, yaitu kematian. Mungkin ini saja pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.